A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Senang banget bisa ketemu anak muda Bogor. Annyeonghaseyo. Anyong, tuh ngerti Ahwat Iwan. Anyong gitu. Kayak Masya Allah ketahuan suka nonton drakor nih Ahwat. Kalau aku nggak pernah nonton drakor sih nggak terlalu tahu gitu. Terlalu sibuk ngapalin Quran. Ya, jadi saya nggak tahu itu ada Hometown Cha-Cha-Cha 16 episode ya. Kim Sen Ho itu ya pemeran Hong Banjang ya. Ada Hye Jin pemerannya Lee Min Ah itu ya, udah ada film baru lagi. Sekarang ada film Korea yang baru lagi ya, Bisnis Proposal itu yang si Kim So Jung itu. Kim So Jung sama temennya itu emang bestie dari tahun 2017 itu. Saya nggak terlalu ngikutin ya karena aduh nggak penting gitu buat saya. Apalagi Ikatan Cinta juga saya nggak. Episode yang ke-400 itu kemarin Andin kontraksi ya, sekarang Andin tuh merasa bersalah gitu ya. Karena apa hampir ada sesuatu yang terjadi. Nama anaknya juga keren ya. Namanya siapa? Askara, ibu-ibu tahu ya betul. Ya katingali tah tara maca Quran teh. Alhamdulillah seneng banget. Ini mudah-mudahan jadi saya nih sedih, terharu, apa ya? Campur aduk gitu. Kangen istri juga. Kangen banget aku tuh. Tapi ngelihat kayak gini, ngumpul kayak gini, wah Masya Allah bahagia banget, terharu banget. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Mudah-mudahan kita semua dikasih keistiqomahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan dimudahkan rizkinya, dilancarkan segala urusannya insya Allah. Saya mohon maaf izin kepada para kiai, sesepuh, pimpinan DKM maupun asatis yang ada di sini untuk izin kalau bahasa Koreanya ngarewong di sini untuk kemudian sekedar memberikan sharing motivation buat anak muda. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada para ikhwan yang hadir ke sini. Siapa di sini ikhwan yang paling jauh? Ada yang dari Tajur, Parung, mana itu? Ada yang paling jauh dari mana? Bogor, Masya Allah. Ada yang dari luar kota mungkin? Ya, dari mana? Garut. Ngekos di Yasmin. Hah? Dari Garut asli? Sengaja ke sini? Oh tinggalnya di Bogor. Bogornya mana? Hah? Oh, gimana itu? Ada lagi Ikhwan yang paling jauh selain dari itu ada nggak? Iya. Dari mana Ustaz? Pondok Cabe.
Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, kekuatan. 100.000. Tabe. Ya, boleh. Awat yang bawa bayi, ada nggak ibu-ibu yang bawa bayi ini? Banyak. Ada kidzan, Wah. ada kidzan. Beak duit orang ya. Itu yang bawa anak. Ya, insya Allah. Tadi yang anaknya nangis mana? Dikasih 100.000. Yang punya anak. Ada lagi yang bawa anak? Di atas ada. Ya ibu, ada bu? Berapa orang? Ibu bawa 2. 1 aja bu. Yang di bawah 5 tahun ada? Ada 1. Ibu tetap 2 itu anaknya 2. Insya Allah ibu kekeh pisan. Nih saya titip sini bu ya. 300. Ini 100.000 tadi yang ibu ini. Yang ibu ini juga. Ibu mana lagi? Ada yang mau pura-pura ngaku punya anak lagi? Ya ini 1 tuh, yang itu tuh yang ngacung 100.000. Yang punya hutang belum lunas siapa ada? Gawe matakna. Ya, yang belum nikah ada? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Itu ada ya, jomblo golden age itu. Senior. Masya Allah. Mudah-mudahan. Bismillah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hal yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menemukan solusi dari 2 orang yang saling mencintai kecuali menikah. Romantis Nabi itu. Makanya kalau Kang Boni berusaha romantis berarti nyunah. Ini kita kadang suami suka kaku sama istri. Kadang suami itu senang dengerin curhatan wanita lain daripada istrinya sendiri. Tuh, betul. Kok laki-laki yang protes aneh? Biasanya ibu yang protes. Hanya romantis itu, ya Nabi itu romantis banget. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan hal yang luar biasa juga. Apa kata Imam Syafi'i? Tahu nggak katanya gitu ya? Kalau bahasanya kita milenial kan ya. Kalam ulama. Bismillah. Kata Imam Syafi'i, tahu nggak kenapa Allah menghancurkan harapanmu kepada seseorang? Agar kemudian kau tidak berharap kepada makhluk dan kau kembali harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyiksa nggak ngarep ke makhluk itu? Sakit nggak? Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Kenapa sakit? Karena berharap kepada makhluk, pada makhluk. Hati-hati di sini ikhwan, jadi buaya hijrah. Assalamualaikum ukhti. Mau datang kajian Kang Boni nggak di Masjid Al-Falah? Iya, aku belum tahu tempatnya. Nanti barengan aja. Buaya hijrah keluar. Hati-hati. Semoga yang datang ke sini yang masih pacaran Allah putuskan insya Allah. Ya kalau udah ada niat nikah ya cepetan nikah lah. Tadi ada data dari sahabat kita. Penduduk kota Bogor ya, kota Bogor atau Kabupaten Bogor, Ustaz? Kota. Ada 940.000 lebih anak muda. 400.000 lebihnya belum nikah. Bayangin, salah banyaknya ya yang di sini. Tapi yang di sini ini high quality jomblo ukhti. Meskipun mereka hidung hinyai, tapi mereka taat kepada Allah. Ya, ukhti mau nggak dapetin jodoh yang soleh, tajir, ganteng, tapi dia belum tentu mau sama teteh. Yang di sini, meskipun mereka secara fisik biasa aja, tapi mereka nggak pernah ninggalin Allah.
Kalau dia nggak pernah ninggalin Allah, nggak akan pernah dia ninggalin kamu. Kita harus ngomong apa lagi supaya kamu ngelihat kita? Kenapa kamu selalu bilang, Ustadz, dia terlalu baik buat aku. Mau kita ngedoa, ya Allah semoga dia dapat begal. Mau? Ya Allah ya Robbi ya Karim. Ini yang terbaik. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, cari seseorang pasangan itu yang terbaik agamanya. Fasfa bizatidin taribat siadak. Supaya kita nggak banyak masalah dalam kehidupan ini. Pernah nonton sinetron Indosiar nggak? Kok jadi kesana sih? Jadi sinetron Indosiar ini banyak konflik nggak biasanya? Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW disampaikan nikah itu yang sekufu. Kalau bisa, yang sekufu itu gimana? Yang sama-sama keilmuannya 1D3, D3, S1, S1. Ya kalau S1 ke D3 oke lah. Tapi yang bagusnya itu sekufu. Supaya apa? Nggak banyak konflik. Ekonominya sama gitu. Ya nggak jauh beda. Kalau jomplang, suaminya bilang, aku terima kamu apa adanya sayang. Meskipun kamu dari keluarga yang nggak mampu, tapi aku cintaimu. Iya, suaminya mencintai kamu. Belum tentu keluarganya mencintai kamu. Ini yang sekufu. Naknya, cari yang sekufu. Supaya nggak kayak sinetron Indosiar. Jomplang jadinya. Dan cinta itu tidak seindah sinetron di FTV. Antum dagang tales misalkan, ketemu sama akhwat yang mau beli tales pakai mobil Ferrari, terus handphonenya jatuh sama antum, keambil, set, pertemuan pertama. Berarti ada istilah nanti cinta seindah tales kan? Di FTV. Kayaknya nggak seindah yang sinetron lah. Dan jangan terlalu banyak drama. Tapi ada drama yang real. Dari siapa? Tabi'in. Siapa? Nama ulamanya. Namanya Zaid bin Zuto. Pernah dengar? Zaid bin Zuto ini seorang anak muda yang takut sama Allah. Dia punya, kata Ibnu Taimiyah ini, dia punya 3 ciri orang hamba Allah yang terbaik itu. Dia punya 3 sikap. Satu, dia ada nilai khauf dalam dirinya. Dia punya rasa takut sama Allah, khosaya. Dan dia punya roja, rasa harap kepada Allah. Yang ketiga, dia punya hub, kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 165, posisi 11 itu. Saya nggak hafal. Kalau di handphone ya 3 kali scroll lah. Lebih canggih. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman itu kecintaannya teramat sangat besar sama Allah. Nah, Zaid bin Zuto ini seorang anak muda yang rajin belajar. Suatu waktu dia mau cari ilmu. Beliau mencari ilmu menyusuri hutan, melewati lembah, mendaki gunung. Ninja Hattori. Ini Zaid bin Zuto mencari ilmu sampai kemudian melewati hutan. Suatu saat beliau kelaparan. Pas beliau lagi kelaparan, di sungai yang kemudian beliau sedang lewati, itu nampaklah satu buah apel yang sedang ngambang. Gitu. Kebayangkan? Buah apel yang ngambang. Lagi kelaparan Zaid bin Zuto. Kata Zaid bin Zuto, Masya Allah, Alhamdulillah ada buah apel. Langsung diambil sama Zaid bin Zuto. Begitu diambil, digigit, ditelan. Nggak perlu dijilat, dicelupin. Jadi langsung ditelan, digigit langsung ditelan. Alhamdulillah, lapar, saking laparnya. Begitu, saya nggak bisa praktekin, nggak ada buah apelnya di sini. Kalau ada saya praktekin. Ada nggak sih buah apel? Begitu ditelan, Zaid bin Zuto mikir, Astagfirullahaladzim, ini apel punya siapa? Kata Zaid bin Zuto. Coba bayangin, saking dia memiliki rasa takut yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apel punya siapa? Saya harus minta izin. Kalau nggak minta izin, nanti akan menjadi sesuatu yang haram dalam tubuh saya. Saya akan cari siapa pemilik dari buah apel ini. Pertanyaannya, kalau antum bakal gitu nggak? Beak, gegelan terus. Habis itu digigitin terus. Tapi Zaid bin Zuto kepikiran, subhanallah, saya belum minta izin, ini yang siapa nih? Saya cari dulu kebun apelnya. Disusuri sungai itu akhirnya ketemulah kebun apel. Ada satu rumah di situ, lalu kemudian didatangi rumah itu. Assalamualaikum. Lalu dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, benarkah engkau pemilik kebun apel ini? Betul, kata seorang bapak ini.
Saya tadi, perkenalkan, saya Zaid bin Zuto. Saya sedang mencari ilmu untuk belajar. Dan suatu ketika pada saat itu saya kelaparan dan saya lihat ada buah apel yang mengambang di sungai. Lalu saya refleks ambil buah apel itu, lalu saya gigit dan saya makan. Dan saya baru ingat setelah saya telan bahwa ini bukan hak saya, karena saya belum meminta izin kepada sang pemilik buah apel ini. Maka wahai hamba Allah, seandainya engkau pemilik buah apel ini, tolong halalkan apa yang sudah aku telan. Kebayang nggak? Gokil nggak ini kira-kira? Apa kata jawaban sang pemilik kebun? Demi Allah, saya tidak akan halalkan apa yang sudah kamu telan. Mun orang-orang dikitukan langsung mikir kopet pisan ya jawaban. Gitu ya. Pelit banget sih, cuman segigit doang gitu. Zaid bin Zuto juga kaget loh, cuman segigit loh. Kok nggak boleh? Terus kemudian kata hamba Allah ini, saya tidak akan halalkan apa yang sudah kamu telan, kecuali satu syaratnya. Kata Zaid bin Zuto, katakan syaratnya, insya Allah saya akan penuhi syaratnya. Asalkan ini menjadi halal dalam tubuh saya. Jangan sampai merusak semua hafalan dan ilmu saya. Kemudian kata si bapak ini, satu syaratnya, kau menikah dengan putriku. Kan kalau yang jomblo langsung ngeunah kieu Enak banget Pak. Cuman gara-gara satu gigitan buah apel diajak nikah. Kata Zaid bin Zuto, are you serious? Seriously? Ini serius nih. Saya cuman gara-gara makan buah apel saya disuruh nikah. Kata ayah sang pemilik kebun ini, iya, syaratnya satu, kau menikah dengan putriku. Ketahuilah, dia buta, dia tuli, dia bisu, dan dia cacat. Mikir kan? Ayo, kira-kira mau nggak? Logika, mau nggak? Enggak. Tapi karena Zaid bin Zuto sangat takut kepada Allah, dia harus menghalalkan apa yang dia sudah makan. Kata Zaid bin Zuto, ada nggak syarat yang lain? Sungguh itu menjadi sesuatu yang berat untuk saya. Kata bapak ini, mana yang lebih berat dibandingkan sesuatu yang haram ada dalam tubuhmu? Kemudian kata Zaid bin Zuto, oke, kalau gitu, deal or no deal? Deal. Akhirnya deal, menikah dengan putri sang pemilik kebun. Akhirnya akad nikah dilaksanakan, putrinya masih diumpetin. Lalu kemudian selesai akad nikah, ayahnya bilang, silakan kau datangi kamar putriku. Hari ini, saat ini, dia sudah menjadi istrimu dan dia halal bagimu. Akhirnya didatengin sama Zaid bin Zuto, lemas, datangnya lemas. Masuk ke kamar, refleks bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada suara wanita menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari dibalik tirai ya siga kita. Ya? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Udah kebayang. Harus ada visualnya. Kayak tadi apel nggak ada. Tirai keluar gitu. Ini memang saya tadinya pengen minum, tapi belum tentu ini hak saya. Bisa jadi ini sesuatu yang haram untuk saya. Gimana kalau saya minum ini saya disuruh nikah sama Pak DKM? Repot saya. Maka kemudian kaget Zaid bin Zuto. Kata Zaid bin Zuto, Astaghfirullahaladzim, maaf, saya salah kamar. Saya akan keluar dari sini. Kata wanita itu, enggak sayang. Tapi nggak lebay juga kayak teteh sih, nggak bilang kamu nggak salah kamar, begitu oke. Jadi biasa. Kata istri ini, kata istrinya Zaid bin Zuto yang sudah halal ini katanya kamu nggak salah kamar saya. Kata Zaid bin Zuto, enggak saya salah kamar. Karena ayah mertuaku bilang bahwa putrinya itu seorang yang buta, seorang yang bisu, seorang yang tuli, seorang yang tidak bisa berjalan, cacat. Kata wanita ini, apa saja yang ayahku sampaikan kepadamu? Iya, dia katakan kepadaku bahwa dia seorang yang bisu. Kata wanita ini, demi Allah, ayahku benar. Aku orang yang tidak bisa berbicara sesuatu kecuali sesuatu itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau itu tuli. Demi Allah ayahku benar, karena aku tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau buta. Demi Allah ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang membuat Allah murka.
Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau orang yang cacat tidak bisa berjalan. Demi Allah, ayahku benar. Karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku kecuali ke tempat dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gokil. Dari pernikahan ini lahirlah Imam Abu Hanifah, yang teman-teman kenal dengan Hanafi, ulama yang luar biasa, pendiri mazhab Hanafi yang banyak dipakai di Europe dan sebagian Timur Tengah, bahkan di Indonesia juga ada. Dari apa ini, Kang? Dari hasil dari anak yang soleh, anak muda yang soleh. Ada pernah dengar kisah yang pemuda dengan buah terong? Pernah dengar itu? Halo, assalamualaikum. Jarambah, oh jarambah. Apa sih? Jamaah ya. Jamaah, oh jamaah. Ada yang pernah dengar pemuda dan buah terong? Di Bashrah pada saat itu ada satu masjid. Hiduplah seorang syekh di sana. Syekh di sana kemudian ditatangi seorang pemuda jomblo, pas-pasan, hopeless, nggak ada harapan, kurus, di kacamata, di peci. Saya dong. Kayak anak muda ini lemes banget. Datang ke Syekh ini lalu mengatakan, Syekh Salim namanya. Syekh, ajarkan aku ilmu agama. Aku ingin tobat, aku ingin berhijrah. Akhirnya kata Syekh, kamu boleh tinggal bersamaku, kau makan dengan apa yang aku makan, kau minum dengan apa yang aku minum. Kalau aku ikut puasa, kamu juga puasa. Deal dari situ. Akhirnya belajar pemuda ini. Singkat cerita, suatu waktu Syekh Salim ini puasa, saum, beberapa hari lamanya. Anak muda ini kan mentalnya masih lemah. Lalu kemudian anak muda ini kelaparan banget. Tiba-tiba ada waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada bisikan dari ablasa, iblis, dari setan. Apa bisikannya? Lapar ya? Curi gerak. Cari di rumah tetangga yang berdekatan dengan masjid. Singkat cerita, dia terajak. Dia cari, akhirnya naik ke benteng masjid, masuk ke satu rumah, dan dia temukan buah terong yang sedang dikulub. Pakai iklab. Kulub. Lagi dikulub. Dikulub itu dalam bahasa Indonesia apa? Direbus. Terong balado itu loh. Nikmat gak sih? Dibuka sama pemuda ini, dilihatnya terong yang udah masak ini, udah mateng. Akhirnya pemuda ini kemudian refleks ngambil terong itu, digigit. Bedanya dengan Zaid bin Zuto, kalau pemuda ini begitu makan terong nggak sempat ditelan, dia langsung ingat sama Allah. Astagfirullahaladzim, langsung dimuntahkan. Naik lagi ke benteng rumah, langsung masuk lagi ke masjid, sholat tobat, nangis. Astagfirullahaladzim, kenapa saya melakukan itu ya Allah? Harusnya saya nggak kayak gitu ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Lagi begitu, dia lihat gurunya sedang menghadapi tamu seorang wanita dengan seorang laki-laki, yang ternyata itu adalah wali si wanita ini. Lalu kemudian sayanya bilang, hei pemuda, sini. Ya Syekh, apa yang bisa saya bantu? Hai pemuda, mau nikah nggak? Kebayang nggak? Lagi lapar ditanya mau nikah nggak? Emosi nggak sih? Antum kan sebelum ikut kajian aja dikasih suruh makan dulu supaya mental antum kuat. Makanya nanti besok sarapannya sama semen 3 roda biar kokoh dan terpercaya. Nah, akhirnya lagi lapar ditanya, kamu mau nikah nggak? Kata pemuda ini, saya ini belum makan berhari-hari. Jangankan untuk nikah, untuk makan aja saya nggak sanggup. Kata Syekh ini, senyum. Dah, santai aja. Ini ada seorang wanita. Dia seorang janda, jendes, jambu batu. Janda manis baru beranak 1. Ini banyak stoknya Pak di Kota Bogor Pak. Paling banyak janda di Jawa Barat itu di Sukabumi. Di Bandung, Kabupaten Bandung kalau nggak salah ada 17.538 janda. Saya sudah data, udah survei. Di Bogor juga banyak jendes. Jendes itu nggak terhina. Kasihan jendes itu. Terluka. Banyak air mata yang keluar karena dia bersama dengan pria yang salah dan bermasalah. Tak perlu menyalahkan Mas Aris di Layangan Putus dan benci dengan Kinan.
Nah itu propaganda film untuk nggak suka sama poligami. Poligami itu bagus. Ibu-ibu aja yang nggak sepakat. Istri saya kalau tahu saya di sini gempar. Ibu, kalau suami udah siap, ajak suruh nikah lagi aja. Ilmunya ada, gampang nanti bisa. Pokoknya nikah lagi aja, asal jangan suami saya. Baik. Akhirnya balik lagi ke pemuda itu. Akhirnya kata pemuda ini, kata Syekh Salim ini wanita, ini janda. Udah habis masa idahnya. Dan ini seorang pria yang datang ini adalah walinya. Mau nggak kamu nikah? Biar saya siapkan maharnya. Singkat cerita, oke, deal, dinikahin. Nikah akhirnya, sah. Begitu nikah, apa kata istri yang soleha ini? Wahai suamiku, tadi kamu bilang kamu lapar ya? Aku udah siapin makanan buat kamu. Pulang ke rumah, ayo. Akhirnya ikut. Pemuda ini bahagia. Kenapa bahagia? Satu, ini wanita janda. Meninggalkan harta yang ditinggal suaminya banyak hartanya, cantik, the best of the best. Akhirnya suaminya dia bawa sama wanita ini. Istrinya bilang, sayang, sekarang kita ke rumah yuk, jalan ke rumah. Keluar dari masjid, suaminya dalam hati bilang, mudah-mudahan lain imah tadi nu urang dipauk. Mudah-mudahan bukan rumah yang tadi saya curi terong. Akhirnya ketika ngelewat, udah deket rumah yang mau diambil terongnya tadi, suaminya bilang, ayo kita percepat jalannya sayang. Ternyata istrinya bilang, stop sayang, ini rumah kita. Ayo kita masuk. Deg-degan gak suaminya? Deg-degan. Begitu masuk ruang tengah, istrinya bilang, duduk di sini sayang, kamu duduk manis biar aku ambilkan masakan yang spesial buat kamu. Akhirnya istrinya ke dapur. Begitu istrinya ke dapur, istrinya langsung teriak, Astagfirullahalazim. Siapa yang sudah mencuri terongku? Kalau antum ada di posisi itu, antum bilang apa? Ada apa mah? Kucing ini pasti. Gak akan ngaku, sok jamin. Ini laki-laki soleh, perempuannya soleha. Akhirnya laki-lakinya udah kiewe. Nepak tarang, aduh ya bener terong. Akhirnya suaminya bilang, sayang udah sayang nggak usah ribut. Tapi papa, aku udah masak buat kamu. Udah sini sayang. Nggak apa-apa, ini sabar, ini ujian buat kita sayang. Ayo. Kata pemuda ini, mama duduk dulu sayang. Kamu duduk dulu sayang. Duduk. Aku masih nggak, aku bingung aku. Kata pemuda gini sayang, aku mau jelasin sesuatu sama kamu, tapi kamu jangan marah. Mohon maaf, saya sampaikan sama kamu. Dia ceritain akhirnya, pemudanya bilang, tadi saya di masjid, saya itu belajar sama Syekh Salim. Saya ini kalau makan berdasarkan apa yang saya makan. Kalau saya puasa, saya ikut puasa. Kamu tahu saya kelaparan banget. Dan ada bisikan iblis kepada saya, setan buat saya mencuri masakan. Kaget isinya. Jangan bilang. Lalu kata pemuda ini, tuh bibirnya dikit. Tunggu dulu. Karena wanita itu suka bawel. Kayaknya ada wanita yang saking bawelnya ya, sama suaminya dimasukin ke sumur yang paling angker. Begitu istrinya dimasukin ke sumur yang paling angker, jin yang ada di sumur itu keluar. Kata jin yang ada di situ, kok ada suami yang betah dengan wanita ini? Bayangin, itu jin gak pernah keluar 70 tahun itu. Keluar gara-gara ada ibu-ibu masuk ke sumur. Subhanallah. Nih, akhirnya kata pemuda ini bilang, wahai istriku, tadi tuh aku kelaparan, singkat cerita, akhirnya aku temuin ada masakan terong di sini. Aku makan dan ketika aku gigit, aku langsung ingat kepada Allah. Astagfirullah. Lalu aku muntahkan terong itu. Demi Allah, aku meminta maaf kepadamu. Ini salah aku. Aku ingin bertobat kepada Allah. Lihat, wanita yang soleha. Kalau wanitanya nggak soleha, repot. Kayak ibu-ibu repot. Jadi maneh nunyelaok teh push ups ya. Wah, enggak, ini soleha. Apa kata istrinya? Sayang, sudah, nggak usah nangis sayang. Sini, aku peluk. Gitu dipeluk, istrinya bilang sayang.
atas rasa takutmu kepada Allah, dari terong yang kamu makan yang bukan hakmu, dari situ Allah berikan rizki yang luar biasa kepadamu. Allah berikan hari ini terongnya, panci terongnya, rumah yang punya terongnya, dan sang pemilik terongnya. Takbir. Mata teangan boga terong. Apa hikmah dari dua kisah yang berbeda ini? Sama-sama punya rasa takut sama Allah. Kita pengen siapin nih sekarang pernikahan. Kenapa pernikahan banyak yang bermasalah? Kata data ada 2 juta pasangan muda yang menikah setiap tahunnya. Tapi setengahnya cerai, divorce, aka berpisah untuk berkisah. Yang jadi korban, anak, kasihan. Kasihan banget. Sedih kalau lihat perceraian. Perceraian itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dibenci sama Allah, tapi diperbolehkan sama Allah. Teman-teman lihat, Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Surat tentang cerai loh, tapi lihat ujungnya. Ini akan jadi konsep kita yang pertama. Nanti teoritisnya kita jalanin. Saya nggak akan sampaikan semuanya, karena biar saya diundang lagi ya. Nah, ini. Insya Allah ada jeruk loh. Insya Allah. Punya siapa jeruk ini ya? Lihat Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Ini kunciannya ya. Assalamualaikum. Ini kunciannya, kita pegang bareng-bareng. Apa kunciannya? Satu kata Allah. Wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Kata Ibnu Taimiyah, takwa adalah upaya seseorang untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dengan harapan ridho Allah, dan upaya seseorang untuk menjauhi larangan-larangan Allah karena rasa takut kepada Allah. Ini takwa nih. Jadi upaya teteh kesini datang ke sini. Ada nggak yang datang ke Masjid Al-Falah gara-gara dihipnotis? Ada nggak? Tiba-tiba pas Kang Boni bilang Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, aku di mana? Ada? Ada. Dan teteh datang ke sini dengan kesadaran. Dan ada dasarnya. Makanya kita perbaikin niat kita ini satu, emang semuanya niat itu karena Allah. Nikah itu kan dari 2 huruf ya, nun dan kaf. Nunnya ini kalau kita, ya ini mah filosofi sederhana. Nikah itu N-nya berarti niat. Niat yang paling utama. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin manawa. Dan Allah senantiasa akan berikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka lihat, kalau biasanya akhwat itu udah lebih siap untuk menikah, kita yang kadang gak siap-siap brother. Mertimbangin apa? Kuliah dulu lah, kerja dulu, penghasilannya begini. Banyak yang dikhawatirinnya. Ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Gak usah kamu terlalu takut dengan apa yang ada di depanmu. Semua sudah dijamin sama Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Bahwa seseorang yang kemudian ingin menikah mengkhawatirkan masalah ekonomi, kata Allah, keep calm brother. Aku akan cukupkan rizkinya untuk kamu. Santai aja. Orang saya ketika nikah aja, orang ngejat saya. Kamu gak punya pekerjaan, kamu gak punya usaha, tapi pengen menikah. Alhamdulillah saya bisa menikah, hidup bareng kita berdua dengan gaji istri saya. Ya, yang pertama kan gitu dulu Pak. Itu proses namanya juga. Tapi kan akhirnya berpikir gimana caranya saya bisa mandiri untuk menjadi kepala rumah tangga yang elegan, bijaksana. Sampai aku juga nanya waktu itu sama istri, kamu kenapa sih kamu mau nikahin Handi Boni yang dulu yang baong, nakal, urakan. Ini tuh nggak jadi idola para muslimah itu. Tapi kenapa sih kamu mau milih aku? Bukan gara-gara kita ini teman SMP dan kamu udah mencintai aku dari SMP kan? Saya enggak, kata dia, enggak. Aku berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen nikah. Siapapun laki-laki yang pertama kali mengutarakan niatnya untuk menikah, saya akan terima dia. Datang we urang, set. Saya beruntungnya di situ aja, ya. Jadi saya alhamdulillah itu sudah bagian dari takdir. Saya akhirnya datang, akhirnya istri saya bilang ya udah, saya terima nikah. Singkat cerita nikah, saya bilang kamu kayak menerima kucing dalam karung, kan kamu tahu saya itu buruk banget masa lalu. Dia bilang iya, saya tahu kok masa lalu buruk. Masa lalu kamu tuh nggak banget, kata istri saya. Tapi aku tidak pernah mencintai masa lalu kamu.
Aku mencintai kamu hari ini dan masa depan. Sarangyo. Kamsahamnida. Menikah itu bukan tentang banyak samanya, nggak cari juga banyak bedanya. Tapi nikah itu adalah sebuah proses untuk sama-sama menuju takwa, dan sebuah proses untuk saling menerima kekurangan di masing-masing pasangan. Dan menikah itu membersamai dalam setiap kebaikan. Apa artinya menikah tapi selalu kemudian banyak masalah yang tidak pernah terkonversi menjadi nilai ibadah? Bahwa orang yang menikah dengan cara niat ibadah kepada Allah, dia akan mengkonversi semua potensi masalah menjadi potensi ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama fokus niat. Kalau kita mau menikah, yang pertama wa may yattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Gimana cara bertakwa kepada Allah? Ukhti, ikhwan yang berikhtiar untuk datang ke majelis ini tiap Selasa malam, cell night, healing night. Cell night itu Selasa night. Maksa, maaf ya, gak enak ya. Ya udah, healing night. Healing night ini ya, ketika healing night ini ya konsisten datang, kadang ngerti, kadang enggak. Mohon maaf, mungkin kadang sebagian dari kita ditanya sama ibu, kamu ngaji di mana sih sayang? Kenapa hijab kamu jadi gede gini? Kamu radikal sayang, kamu teroris. Mungkin ya, mungkin ada di antara kita. Atau laki-laki ditanya, kenapa kamu tiap Selasa malam kamu nggak pernah pulang sayang? Ma, aku itikaf mah. Itikaf. Sok-sok alim kamu. Mama tuh tahu banget kamu tuh nggak pernah sholat dulunya. Iya mah, itu aku dulu mas, sekarang aku lagi belajar sholat. Jangan ngimpi ya dek. Mungkin ada yang dipatahkan gitu, karena ujian hijrah yang pertama itu dari lingkungan terdekat. Kadang istri kita tuh nggak percaya kita udah berubah, walaupun istri itu pak bisa memaafkan kita berkali-kali, dan kita tuh nggak pernah bisa maafin istri meskipun satu kali. Makanya wanita itu punya yang namanya rahim, tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Dia tuh selalu bisa memaafkan, tapi mohon maaf dia nggak bisa melupakan. Termaafkan tapi tak terlupakan. Seperti kaca yang pecah dan disusun kembali, masih bisa tersusun rapi, tapi tidak pernah bisa menampilkan bayangan yang sama. Aku masih bisa menerima setiap kesalahan dari dirimu, tapi rasa cintaku sudah berbeda. Langsung ibu-ibu teh bilang, ih ustaz gue banget. Naon sih bu? Dah. Jadi yang pertama, wa may yattaqillah, takwa sama Allah. Ikhtiar buat jadi pribadi yang lebih. Jangan fokus cari yang baik atau cari yang terbaik, tapi fokus untuk menjadi yang baik dan tidak berhenti melakukan hal yang terbaik, gitu aja. Kalau kita fokus jadi yang terbaik, nantinya jadi sombong. Kita pengennya yang dapetin yang the best. Kita tuh harus pintar dalam merasa, bukan merasa pintar. Pintar dalam merasa. Pintar dalam merasa itu yang bagaimana? Yang seperti Quran surat Ali Imran ayat 190. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Jadi orang yang berdiri, duduk, berbaringnya terus-terusan ingat sama Allah. Itu orang yang pintar dalam merasa. Lihat macetnya kota Bogor, itu ingat sama Allah. Makanya saya curiga kota Bogor ini dihadirkan dengan kelakuan supir angkot, dan angkotnya itu memang bisa jadi itu dihadiahkan oleh Allah sebagai ujian keimanan dan mental juga kesabaran kita. Jadi kalau ngelihat supir angkot yang begitu, ya harus sabar. Apa artinya hadirnya supir angkot tapi malah jadi mengundang emosi dan masalah buat kita? Kenapa? Kenapa kok rela banget ngejadiin seseorang untuk ngerusak hidup kita? Jangan. Jadiin setiap permasalahan yang ada di kehidupan ini justru sebagai sarana kita untuk menemukan Allah. Enak nggak orang yang menemukan Allah? Orang yang iman itu kan yang alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada satu hal yang ghaib. Makanya orang yang musab, orang yang mancing itu alladzina yu'minuna bil
Goib, percaya kepada yang goib. Orang yang rajin mancing itu, Masya Allah. Tapi orang yang rajin mancing itu, kalau udah makrifat sama balong, makrifat tuh balong, kalau udah kenal sama balongnya itu bisa hebat itu. Ustadz di sebelah sana Ustadz, kenapa di sebelah sana? Di sana banyak ikannya Ustadz. Sekurang sih teka tempo tapi bisa lihat dia. Kenapa? Oh karena sudah makrifat, sudah kenal sama balong. Bahkan, nah Ustadz itu tuh kecup-kecup. Itu apa? Nah itu mah ikan gurame Ustadz. Kok tahu sih? Iya Ustadz, skill gitu mah. Subhanallah. Jadi kalau orang udah makrifat tuh balong ya udah begitu kenal. Makanya tinggian kita tuh kalau kita tuh diajak untuk senantiasa ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah, kenal sama Allah. Makanya ada asma wa sifat. Kayak sifat Allah terus sama asma-asma Allah, Asmaul Husna. Yang satu yang kayak wujud, qidam, baqo, yang itu ya. Terus ada lagi yang ya Allah, ya Rahman gitu ya. Itu kan pengenalan sifat-sifat Allah supaya kita ma'rifat bahwa Allah itu terus-terusan kopi biasanya ada. Ini jam sakit ya. Tapi nggak apa, saya nggak bisa maksa kepada panitia. Oh orang yang takwa itu nggak usah banyak minta sama makhluk. Kalau memang sudah rizkinya, nanti datang juga kopi. Insya Allah. Saya selalu yakin itu. Dalam setiap kajian saya selalu katakan itu dan selalu datang. Tapi nggak tahu kalau di Masjid Al-Falah. Nah, saya nggak pernah berharap itu. Saya ngarep. Kita lihat siapa nanti yang dapat hidayah. Ya. Ini brother and sister Villa, lihat. Maka konsep yang pertama itu, orang yang kalau udah ma'rifat sama Allah, kenal sama Allah, tenang hatinya. Makanya lihat di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ini kadang kesel juga saya. Saya tuh sering banget ngisi di khutbah nikah. Khutbah nikah atau menjadi saksi nikah. Tapi kalau saya mau jadi saksi nikah, biasanya calon mempelai itu harus diundang, harus ketemu sama saya dulu 3 kali pertemuan minimal untuk mendapatkan fikih nikah. Hak dan kewajiban suami istri itu harus dikasih pelajaran dulu. Yang pertama, saya kasih pelajaran tentang tujuan pernikahan, visi misi pernikahan ini mau ngapain. Terus yang kedua, baru saya kasih tahu tentang setiap insan manusia itu berbeda. Maka kita harus ada besar hati untuk bisa menerima. Pokoknya bab-bab tentang hati. Baru pertemuan yang ketiga tentang hak dan kewajiban yang sederhana. Bahwa istri itu harus lebih respect kepada suami. Pernah lihat CS Bank nggak? Customer service yang ada di bank. Ya? So sweet nggak? Aku tuh selalu ngerasa baper loh kalau ketemu customer di bank. Nggak tahu dia karena mantan aku ya, tapi dia jelas tuh itu banget dia tuh. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Boni, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk dulu, tunggu sebentar. Apa permasalahannya Kang? Coba baik banget tuh, perhatian banget. Coba praktekin itu sama ibu di rumah, sama bapak. Nanti begitu bapak buka pintu, Assalamualaikum bapak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap luar biasa. Yes. Maka silakan bapak duduk dulu. Mungkin bapak mau minum apa? Mau kopi, teh manis, air putih atau baygon? Silakan. Bapak ibu praktekin. Kenapa ibu nggak bisa lebih romantis, lebih ramah di rumah? Kenapa bapak juga jadi superhero di luar rumah, jadi pahlawan di luar rumah, jadi teladan di luar rumah, tapi nggak bisa jadi superhero teladan di dalam rumah? Nah boleh pak. Kewajiban. Saya juga baru nemu konsep itu tahun 2020 pak, pas COVID. Jadi pas Allah berhentikan jadwal itu luar biasa. Seret banget itu. Nah, ada jadwal tuh. Soflazim bener, bisnis hancur juga pak, diuji mati-matian tuh pak, kontrakan udah mau habis lagi pak. Wah gimana lagi ini mikirnya? Ya udah, pakai konsep yang pertama, ikhtiar untuk takwa terus. Teteh mau cari jodoh, jangan sibuk cari jodohnya, cari Allahnya dulu, jemput Allahnya dulu. Nanti jodoh yang didatengin sama Allah ke rumah, bisa jadi SPG Yakult atau ya gimana Allah ya. Nah, yang pertamanya takwa dulu. Nah, saya dapat konsepnya Pak 2020. Ketika saya pikir, kenapa saya di rumah terus? Oh, ternyata saya hebat di luar rumah. Saya bisa nyelesain masalah orang yang di luar rumah, rumah tangga orang. Tapi saya nggak baik di rumah, nggak baik sama istri. Saya bisa dengerin curhatan jamaah itu berjam-jam, Bu. Dari yang model single parent,
mau yang kemudian ya janda ya, atau gadis, mau yang gimana tuh saya selalu dengerin banget curhatan. Bahkan nomor private saya itu ada di Instagram Bu, saya pasang di bio profile. Sampai orang tuh masih nanya, ini sama Ustadz Boni? Iya betul. Asli? Asli? Coba foto dulu. Sekurang teh iya, foto heula aku teh selfie. Beneran? Iya teh, ada yang bisa dibantu? Masih nggak nyangka. Iya terus apa permasalahan teh? Enggak, aku masih nggak nyangka aja. Ya Allah kata. Aku tuh sengaja Bu. Kenapa aku pajang? Karena anak muda hari itu butuh curhat. Butuh ada yang didengerin gitu. Mau ngomong apa sih sok coba. Dan kelemahan laki-laki tuh kadang susah dalam mendengarkan wanitanya. Bukan yang pacaran ya. Kalau yang pacaran tuh pasti suka romantis. Karena romantisnya ditambah dengan romansa dari iblis. Serius. Tanya sama yang udah nikah. Bete banget nggak dengerin curhatan istri itu? Berat dengerin curhatan istri teh. Naon dia tuh mah. Gitu. Kalau dengerin suratan wanita lain gimana? Ada yang bisa dibantu? Berat banget masalahnya. Harusnya suami tuh nggak kayak gitu. Suami kamu tuh nggak baik kalau kayak gitu. Suami tuh kayak yang aku lah, model-model. Subhanallah. Ingat rumput tetangga tuh kadang lebih hijau daripada rumput sendiri. Tapi rumput tetangga itu kadang imitasi, palsu. Yang ada di sosial media tuh banyak flexingnya, banyak kopi ya mah, banyak kepalsuannya gitu. Oh masya Allah, Ustaz masya Allah, 100.000 rupiah buat Ustaz. Masya Allah, jazakallah. Kakara beli kopi 100.000 harganya. Enggak bisa. Sunnah minum itu 3 tegukan. Contoh kayak gini. Bismillah dulu kan gitu. Baru kemudian diminum. Karena masih panas nanti saya praktekin. Nah, jadi yang pertama itu Allah ngajak ke kita untuk wa may yattaqillah. Ayo perbaiki nilai takwanya. Lihat polanya. Seandainya ada whiteboard nih ya, saya tulis di sini. Informasi. Dari informasi itu menjadi sadar. Dari sadar menjadi mau, dari mau menjadi mampu, dari mampu menjadi bertahan, dari bertahan menjadi berkembang. Kebayang nggak? Muntah ngomong tuh gitu. Top. So intelek pisan aing mah. Eta penyebab kemunduran. Jadi yang pertama brother, informasi dulu. Yang satu informasi, kita ini terkena jutaan informasi. Teman-teman ngedengar suara Kang Boni sekarang. Ini informasi. Dari sejam yang lalu sampai sekarang ini semuanya informasi. Ada yang tersimpan, terekam, ada yang terbuang. Nah informasi ini ada yang membuat kita menjadi sadar. Nah dari kesadaran ini akhirnya akan memicu kita untuk memiliki kemauan. Oke, bismillah, siap saya akan mulai, bismillah. Nah itu kemauan, niat. Dari ada kemauan, nanti mulai dimampukan, ada kemampuan. Maka ada hadis yang luar biasa. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang senantiasa berikhtiar untuk mendekat kepada Allah, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Allah akan mampukan dia atau fahamkan dia ilmu agama. Jadi ada ikhtiarnya dulu. Informasi ini banyak teh. Ikatan Cinta yang sekarang udah episode 661 itu informasi itu. Ya, lalu kemudian ada sinetron tadi yang Korea ya, ada Business Proposal, ada Forecasting Love and Summer, belum lagi kemudian yang film yang Anggar itu yang kemarin ya, dan juga masih banyak yang lain. Itu semua informasi penting dan gak penting. Persib menang kemarin tapi kemudian draw juga ya, mungkin ada sinyalir, ada kelicikan tapi tidak apa-apa lah gitu ya. Oh maaf, ini saya berada di antara The Jack dan Viking ya Bapak. Kalau Persikabo ke mana? Paling aman jadi ustadz itu ketika tausiah, paling aman. Kalau saya tausiah di The Jack, hidup Persib, mau air wanina enggak? Balik ya. Informasi ini banyak informasi. Mau informasi apa? MU. Belajar sabar dari pendukung MU ya. Uyuhan Harry Maguire masih dipertahankan. Harry Maguire masih dipanggil lagi ke timnas Inggris. Memang dihadirkan untuk jadi lelucon gitu sih, nggak penting tapi. Nah itu informasi, ada informasi yang penting, nggak penting.
Banyak informasi. Setiap harinya manusia terkena jutaan informasi. Dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu dengar, dan dari apa yang kamu rasakan. Banyak informasinya. Dari pagi kita bangun sampai kita tidur lagi. Banyak informasi. Masalahnya ada yang terekam, ada yang tertulis atau tercatat. Nah, ini akan memicu kemudian kesadaran. Mustahil orang itu bisa tobat kalau nggak sadar. Mustahil orang itu sadar kalau nggak ada informasi. Kenapa kita sholat? Teuing urang ge, pokoknya mah tiba-tiba aing teh ka masjid we. Jol takbir we, salam we, balik ka imah, ngahuleng deh urang teh. Gak mungkin. Jadi pasti ada kesadaran. Pasti ada nilai kesadaran. Teteh dihijab, pasti ada nilai kesadaran. Meskipun sekarang misalkan, mohon maaf, boleh nggak di Masjid Al-Falah kajian healing night ini misalkan ada seorang akhwat yang belum dihijab ikutan kajian, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang tatoan pengen ikutan, boleh nggak? Teman-teman Kang Boni nih, preman-preman Bogor misalkan, mau kesini datang semua, boleh nggak tuh? Kita akan melihat siapa orang yang terkena informasi dan kemudian menjadikan kesadaran dan kemauan juga kemampuan. Lihat. Dari Teteh datang ke sini, awalnya Teteh ada yang tahu di Instagram, ada yang tahu di Facebook, ada yang di WhatsApp Story, ada yang dikasih tahu temennya, bahkan ada yang dijebak sama temennya. Mainnya ke Botani Square yuk. Ayo yuk. Tapi anterin aku dulu yuk ke Yasmin, ada perlu. Oh yuk, set ka dia, gedingan ngaji. Terjebak dalam kebaikan. Keren itu. Nah, dari arus informasi ini akhirnya Teteh dapat informasi, oh ada kajian Selasa malam, berangkat yuk, mauan. Ngajak temennya, sis berangkat enggak? Iya sih aku juga pengen, kalau kamu nggak jadi aku juga nggak jadi. Nah ini tuh iman ketergantungan namanya. Gitu. Jadi kalau si Kanaraka, aku juga ikut dia, aku bestie banget. Kanaraka bestie. Makanya punya teman yang memicu dalam kebaikan, memotivasi untuk dekat sama Allah itu jangan dilepasin, gampang dilepas, susah lagi buat didapetin. Makanya harus dirangkul terus. Jadi punya teman itu mahal lah buat saya. Punya teman yang memotivasi kita dalam ketaatan. Dari informasi Teteh tahu akhirnya mau datang ke sini. Akhirnya mampu tuh gimana? Teteh bisa dengan Gojek, Grab, GoCar, Maxim, or something else, or maybe with someone else, those have been loved before, mantan maksudnya. Pas di parkiran panggil dia tadi, Rudi, Dewi, kamu ke kajian juga? Kamu udah hijrah? Ya alhamdulillah sebentar diputusin sama kamu, aku udah hijrah. Jalan Allah, insya Allah ya Dew ya. Dari pertemuan ini besoknya ketemuan. Dew ketemuan yuk nanti yuk. Aku mau diajak nikah, beres kajian Kang Boni. Taunya kata si Rudi, Dew ini undangan pernikahan aku. Langsung seksi Dewi teh, rek naon aing hijrah. Stres si Dewinya. Jangan stres gara-gara seseorang. Gak layak seseorang itu menghancurkan kehidupan kita. Makanya jangan dengerin lagu-lagu yang melendoy. Jangan. Dengerin lagu tuh yang dengerin tausiah udah paling bener. Ngaji itu udah paling bener. Makanya Quran itu disebutnya sifa, obat. Cuman kita gak ngerasa itu obat. Angger we dianggap penyembuh gering mah, penyembuh liur mah, biogesi. Panadol. Yang ngilangin nyamuk, Baygon. Sekali semprot, nyamuk mati. Sok mikir pakai logika, mun kabeh nyamuk pae, hit Baygon aya moal. Oh, waduk berarti. Teh, ada hadisnya. Rasulullah SAW pernah sampaikan tentang apa? Ngusir semut di meja. Diajak ngobrol. Wahai semut, ini rumahku. Seandainya kau masih di sini, aku khawatirkan ada sesuatu yang akan terjadi tidak baik kepadamu. Silakan kau berpindah dari tempatku. Pindah semut teh. Tangke ibu-ibu cobaan di meja. Wahai semut. Ini rumahku. Dan si bapak melongkeun. Dek, ka dia dek. Semenjak si ibu ngilu kajian Kang Boni jadi gelo. Ngobrol jeung semut. Tapi benar Bu, ngobrol sama nyamuk itu saya lakukan. Sama istri saya itu saya lakukan.
mohon maaf nyamuk, saya hamba Allah, kau pun ciptaan Allah. Atas dasar ciptaan, sama-sama ciptaan Allah, tapi ketahuilah aku adalah makhluk Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai nyamuk, seandainya memang ada jatah rizkimu padaku, silakan kau ambil bagianmu, tapi di suku. Ini dia gandeng sebenarnya. Seandainya kau mencoba untuk menggigit yang ada di telingaku atau menggigit anakku, jangan sampai akhir hidupmu seperti sahabatmu di tembok itu. Ngaplok ya. Nggak boleh ibu-ibu bunuh nyamuk pakai raket ya, nggak boleh itu. Nggak boleh bunuh nyamuk dengan cara dibakar, jangan. Yuk nyamuk ngabring nggak salah apa-apa ibu. Ibu nggak mikir gimana kalau itu nyamuk baru pulang dari pengajian? Atau habis jemput anaknya sekolah, anaknya udah nunggu di rumah. Mana ya Pak, Mama dari kajian nggak pulang-pulang. Tutungnya udah tuh. Astagfirullah, ibu dosa ini. Astagfirullah, maaf ya. Gitu ya. Astagfirullah. Ya ini kan, coba ya makanya ngobrol sama nyamuk. Cucunguk itu hewan yang paling saya segani itu. Kalau cucunguk datang saya pergi aja lah. Yang saya aneh itu justru cicak itu. Kenapa sih harus putus ekornya, kan bisa dibicarain baik-baik. Sebenarnya. Subhanallah. Ya. Bu, balik lagi yang pertama, Bu. Wa may yattaqillah, sok takwa sama Allah. Ikhtiar, perbanyak informasi, datengin kajian. Banyak guru-guru kita di sini nih. Ada Ustadz Lukman, Ustadz Randy, Syahputra, Masya Allah ilmunya luar biasa beliau. Temenin beliau, perjuangan beliau temenin. Andi Boni bagian di mana? Ustadz Randy bagian makanan, karena sesuai dengan poster tubuh beliau. Dan Andi Boni mainnya pelosokan aja lah. Ngabring kemana? Ke desa. Ngapain? Ya ulin we. Kenapa? Ustadz mau kemana? Mau pergi. Hah? Kemana Ustadz? Jauh pokoknya pakai helm. Hanya istri aku tuh kadang ditanya sama tetangganya, kenapa sih suami ibu mah suka pergi terus? Istri aku jawabnya gini, agar kita memiliki alasan untuk saling merindu. Makanya sok ibu mineng panggih jeung bapak di imah. Sering ketemu sama bapak di rumah, terus ibu dibilang-bilang gini, ih rindu ih kangen. Cek si bapak enggak poe panggih ai maneh. Enggak ada alasan. Ya, komitmen sama istri itu, gak apa-apa ya, kita jarang ketemu di dunia, tapi insya Allah kita ketemu di surga. Pokoknya kalau papa meninggal duluan, mama boleh nikah lagi. Gak mungkin papa berubah jadi hantu, datang ke rumah mamam sama pacar suami barunya, eta kasur menang ai. Jadi gak ada istilah itu. Jadi kalau mama mau nikah ya, terus istri bilang, pap, nah ada laki-laki yang paling terbaik yang sudah aku cintai selain kamu. Aku cuma pingin sama kamu. Kalaupun kamu meninggal aku gak akan nikah lagi. Tapi gak apa-apa kata aku kalau mau nikah lagi. Ya gak apa-apa kata aku. Akhirnya pertanyaan itu dibalik. Pap, kalau mama meninggal duluan, papa menikah lagi gak? Mam, jangan pernah mempertanyakan sesuatu yang kamu tahu jawabannya. Subhanallah. Jadi ini dulu yang pertama, informasi. Silakan perbanyak informasi. Supaya apa? Memperbesar kemauan. Pernah ingat polanya? Ilmu, iman, amal. Semakin banyak ilmu, semakin kuat keimanan. Semakin kuat keimanan, semakin semangat dalam beramal. Kenapa amalnya bermasalah? Mungkin keimanannya bermasalah. Tahu 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kok motivasinya sih kurang buat melaksanakannya. Artinya kecintaan kita terhadap nilai dunia itu lebih besar daripada kecintaan kita terhadap sesuatu yang dihadapkan, sesuatu yang dihadiahkan atau diberikan oleh Allah. Padahal Allah jelas banget, wa ma indallahi khairu wa abqa. Sesungguhnya balasan di sisi Allah tuh lebih hebat. Nahan untuk jomblo itu berat. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau kamu jomblo, saum, puasa, karena puasa itu bisa menahan hawa nafsu kita, syahwat kita ketahan jadinya. Berikutnya, nggak usah follow akun-akun yang bikin syahwat kita jadi makin memuncah. Nggak usah. Ahwat, nggak usah digembok gerak Instagramnya.
Ahwat tuh sekarang, wanita ini sekarang suka jadi fitnah, udah hilang rasa malunya. Dibongkar hijabnya demi nambah followers, dibuka auratnya supaya banyak like and comment, banyak yang bilang cantik, seksi, sampai digeber-geber. Naon sih? Risih liatnya, udahlah janganlah. Kalau mau pakai TikTok pakai buat dakwah. Kayak Kang Boni tuh seneng banget. Ada yang kalau Kang Boni naik semuanya megang handphone buat bikin instastory atau nggak tahu apa, atau laporan ke mantan atau apa, nggak tahu lah. Itu aku seneng banget karena aku selalu bilang sama anak muda, silakan posting kebaikan itu, posting sesuatu yang positif itu posting. Kenapa? Kalau orang ada yang bangga dengan kemaksiatannya di sosial media, kenapa antum nggak bangga dengan kemudian kebaikan yang antum lakukan? Ria Ustaz, innamal a'malu binniyat. Niatkan untuk kemudian memotivasi orang lain. Barangkali dari instastorymu atau WhatsApp storymu ada yang lihat dan kemudian dia termotivasi untuk kemudian berhijrah. Tadi perbanyak arus informasi yang baik supaya banyak kemauan buat kita dan banyak kemauan buat sahabat kita. Tapi nggak usah lebay. Guys, gua lagi tahajud. Rakaat keempat, next song Ar-Rahman. Terkudulah, nggak usah selebay, guys. Karena ayah murid santri teh yang datang ke kiai mau ngelamar anak kiai, datang nu pertama kan, namanya siapa? Maun Pak Kiai. Baca surat Al-Maun, baca ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadul yatim, dan seterusnya. Datang lagi yang kedua, siapa namanya? Yusuf Pak Kiai. Baca surat Yusuf. Pak Kiai, panggilannya kulhu. Kayaknya ada motivasi lah anak muda teh baca Quran. Apalagi sekarang ya, udah mau deket bulan Ramadan. Banyak informasi dengan baca Quran. Ketika sampai bulan Ramadan itu bukan ngejar khatam aja, tapi ngejar faham. Ngejar faham itu gimana? Baca dan tadaburi artinya. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 82. Jadi Al-Quran itu memang untuk ditadaburin. Saya buka dulu, saya juga lupa lagi ayat. Kalau saya lupa biasanya ada maksiat. Kata Ustadz Adi Hidayat, kalau kita lupa sama bacaan Quran, pasti ada maksiat. Mungkin aku terlalu lama melihat kamu. Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Kenapa sih nggak mau ngepoin Al-Quran? Kepoin sejarah Nabi. Kepo itu bagus ya, positif artinya ya. Jadi jangan salahin. Kepo itu dari akronim dari, singkatan dari knowing every particular object. Kepo. Jadi pengen tahu tentang sesuatu dengan detail. Kepo. Kayak ibu lagi mengamati gosip tuh detail banget. Ya. Dodi lagi masalah dengan istrinya, ini nggak usah bu, nggak usah banyak dilihat gosip lah, stres. Ibu udah banyak masalah, nggak usah tambah dengan masalah orang. Nah kak, coba kita mulai kepo sekarang kepada Quran. Nilai takwa itu dibangun dengan cara memperbanyak informasi. Lihat kata Rasulullah Muhammad SAW, apa yang pertama kali penting kita pelajari untuk mengarungi bahtera pernikahan. Kata Nabi Muhammad SAW, pelajarilah, fahamilah, cermatilah tentang sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Pelajari itu kata Nabi. Sehingga kemudian kita bisa menempatkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kita nanti. Buat anak muda sekarang, saya cuma nitipkan satu aja. Laki-laki itu kuat. Kita ini singa brother. Enggak, kita ini harimau. Mau. Hiji oge, mau. Bandung tuh, mau Bandung. Dari sini. Jadi kita ini kuat, brother. Antum nggak boleh lemah, brother. Nggak boleh lemah gara-gara wanita. Oke, just for one day, boleh untuk menangisi kepergian si Astuti itu misalkan, atau siapa yang kemudian menyakiti hatimu. Tapi saya nitipin anak muda nih min kuwah, harus kuat mentalnya. Nggak boleh, brother. Kita ini nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa, emang nggak boleh. Memang ada boleh waktu kita kemudian ngerasa down. Ya boleh ngerasa down dulu. Cuman kita akan mikir gimana caranya
seperti busur panah gitu. Ditarik ke belakang, tapi untuk melesat ke depan. Setiap dari kita punya masa lalu buruknya masing-masing kok. Punya kok. Nobody's perfect, brother. Dan semua butuh proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan kesuksesan yang dia impikan. A man who has a dream needs a woman who's believe. Laki-laki yang punya cita-cita yang besar membutuhkan wanita yang percaya pada dirinya untuk membersamainya. Maka prinsip Tapi kalau antum mulai, bismillah, saya akan mulai nikah. Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika mau menikah setahun kemudian, dia bilang tahun depan saya nikah. Tapi beliau langsung ikhtiar sebaik-baiknya sampai mendapatkan emas segenggam. Baru cari istrinya, Laila namanya. Romantis banget itu kisah Utsman ketika ditusuk. Pernah dengar nggak kisahnya? Pernah ditusuk? Terus dipeluk sama Laila, pernah dengar? Nanti saya cerita supaya saya diundang lagi. Nah, laki-laki itu ya kaya akan cita-cita, semangat, begitu juga. Nggak kosong gitu kita tuh, brother. Jangan terlalu banyak main games. Boleh nggak main games? Iya, buat aku sih ya boleh. Cuman tahu waktu gitu. Mau berapa lama main game? Kalau mau jadi atlet e-sport ya jadi atlet e-sport sekalian. Tapi kalau nggak mau jadi atlet e-sport, ya kita harus disiplin. Islam tuh ngajarin kita disiplin. Sehari 24 jam, 1 kali 24 jam. Seminggu 24 jam kali 7. 7, 4, 8, 2, 7 4, 1 sebelah tuh Sehari 24 jam kali 7, 7, 2, 14, 15, 168 jam, bayangin. 168 jam seminggu. Oke, satu harinya kita punya 5 waktu buat sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Quran surat Al-Isra ya Ustaz ya. Surat Al-Isra. Bahwa sholatlah kamu ketika kemudian matahari tinggi, kemudian ketika datangnya sampai kemudian datangnya malam, dan jangan pernah tinggalkan sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bayangin brother, Sister Villa, sholat subuh kita brother. Ya yang masih belum bisa berjamaah di masjid ya latihan lah, jangan terlambat. Sholat subuh. Sampai ada seorang ibu bangga dengan anak. Insya Allah Ustaz, saya senang banget. Anak saya memang belum bisa ke masjid Ustaz. Tapi saya lihat anak saya Ustaz, rajin duhanya. Bahkan pakai kunut Ustaz. Kela-kela syukuran teh. Tanya ke budak teh, bro. Ente geus rajin duha ayeuna. Ustaz subuh abdi kaburangan Ustaz. Jadi orang tuanya terlalu husnuzon. Ya belum bisa tepat waktu, jangan ketinggalan lah. Mohon maaf. Kalau buat saya, buat teman-teman saya yang masih belajar, hijrah, tobat, subuh jam 8 bangunnya sok aja lah, kerjain dulu. Yang penting kekerjain dulu. Dan ada feeling guilty-nya gitu, ada perasaan bersalah. Ini ngebangun nilai takwa soalnya. Nanti ketika dia ngerasa salah, dia kurangin dari jam 7, mulai lagi jam 6, mulai setengah 6, mulai jam 5, sampainya ke masjid. Nanti rajin-rajin lagi jam 3 subuh udah ke masjid. Pas jam 3 subuh ke masjid, dicorokin ku hansip, maling. Dari situ dia tidak mau lagi ke masjid. Pundung lagi. Ada loh kisah yang kayak gitu. Subhanallah. Saya percepat sebelum ke sesi tanya jawab kalau ada. Wa may yattaqillah. Ayo berikhtiar untuk takwa dulu. Di konsep kapitalis, kalau nggak punya kerja ngapain? Cari kerja. Lihat konsep kapitalis, nabung pangkal kaya. Konsep Islam, sedekah pangkal nggak nyambung. Yang satu nyimpen, yang satu keluarin. Aneh ya. Antum mau percaya yang mana? Ya bagus, nabung juga bagus, nggak jadi sesuatu yang buruk, enggak, bagus, baik. Tapi kalau antum mau yang baik dan benar, lihat pola Islam. Sedekah pangkal kaya. Kalau antum mau kaya, sedekah. Sedekah itu nggak all about harta. Not always about money. Tapi juga kata Rasulullah Muhammad SAW, dalam setiap tubuh manusia itu ada 360 sendi tulang.
Dan 360 sendi. Dan itu harus disedekahkan. Bersedekahlah dengan cara 2 rakaat sholat duha. Tuh sedekah. Makanya kalau kita lihat konsep yang pertama, mohon maaf, lihat. Antum gak punya kerjaan, kita belum kerja, kita belum punya jodoh, belum nikah. Kadang kemudian orang tua kita lagi sakit atau kita kadang lagi sakit. Maka konsep apa yang kemudian harus kita lakukan? Yarhamukallah. Yang pertama yang kita lakukan adalah perbaiki nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara memperbanyak ilmu, memperbesar rasa mau, memperkuat kemampuan dan senantiasa istiqomah untuk bertahan dan sehingga kemudian kita bisa berkembang. Berkembang biak, berkembang baik. Kalau orang tuanya baik, anaknya juga baik. Bayangkan kemudian kota Bogor kalau misalkan dijalankan lagi sekolah, yang muncul bukan semangat belajarnya, tawurannya. Artinya moralitas anak remajanya rendah. Lah ini jadi tanggung jawab siapa? Handi Boni aja. Kalau antum gak mau merasa tanggung jawab, biar saya yang tanggung. Tapi mampu gak Handi Boni menyelesaikan semua? Lain Superman orang teh. Tiba-tiba teman-teman nanya, Ustadz kenapa nggak mau lagi ngisi di sini? Kenapa Ustadz nggak mau di sini? Sekarang Kang Boni udah berubah. Kata aku, kamu nggak pernah belajar dari Ultraman ya? Kenapa Ustadz? Ultraman tuh tiap ketemu masalah dia berubah. Berarti ada masalah. Kalau ada masalah ya, ayo selesain bareng gitu. Ini harus jadi dai nih berikutnya nih. Antum sing kaya gara sing bunghar, ngeunah jadi juga bunghar mah. Mau kayak Doni Salmanan nggak? Mohon maaf, bukan maksudnya Doni Salmanan buat di penjaranya, tapi semangat dia berbaginya, mau nggak? Cari duitnya yang halal, takwa. Makanya kalau orang ikhtiarnya takwa, dia cari kerjaan yang sesuai dengan ridho Allah, cara kerjanya pakai cara kerja ridho Allah, dan hasil yang dikeluarkan pun dikeluarkan di keriduan, dalam keriduan Allah. Yang berikutnya, setelah takwa, efek berikutnya apa? Ini ikhtiar nih teman-teman. Teman-teman mau cari kerjaan, mau memperbaiki kehidupan, mau melunasi hutang, yang pertama perbaiki hubungan dengan Allah. Wa may yattaqillah. Bonusnya apa? Yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahanmu. Punya masalah apa? Ingat, konsep yang pertama iman. Iman dulu nih. Kalau baca Al-Quran. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud ditanya sama sahabatnya, "Hai Abdullah ibnu Mas'ud, mengapa kau cepat banget ngapalin Quran itu?" Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah sekali baca Al-An'am langsung hafal. Langsung hafal. Sekali baca dari Nabi, langsung hafal. Ditanya sama sahabatnya, "Bro, kalau bahasa sekarang, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, kenapa kok bisa langsung hafal?" Kata Abdullah ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya aku beriman sebelum membacanya." Makanya kita menjadikan Quran itu sebagai bacaan, bukan pedoman. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Itu Quran. Sebagai keterangan yang jelas dan petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Apa masalahnya? Selesaikan, kata Allah. Saya akan kasih jalan keluarnya. Kalau apa? Ikhtiarnya dulu ke masjid. Ada waktu ke masjid. Kita nih ngedenger azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kenapa kita sulit, gak ada kemauan dan kemampuan untuk berangkat ke masjid? Kenapa coba? Lemah iman. Lemah ilmunya. Kalau kuat ilmu dan imannya, gaspol pasti. Lah kok bisa seseorang itu kayak pertandingan sepak bola itu didatengin. Liverpool main champion didatengin. TV. Meskipun jam 2 subuh. Yang notabene orang tahajud gitu. Ini kita mau tahajud aja sampai dibangunin erep-erep tuh hudang-hudang. Sampai pernah ada yang pernah nggak kena erep-erep tapi berang-berang siang-siang, ada nggak? Nah, orang kita tuh kena erep-erep tuh pas tahajud. Sampai Allah harus mengurus kunti itu untuk kemudian bangunin kita. Dan teman-teman tuh pasti istighfar itu ketika kena erep-erep. Astagfirullah. Begitu udah bangun, astagfirullah, sare deh. Itu antum kalau bisa ngelihat itu kunti teh ngomong ke si ieu nya. Terus kurang ditindih ge angger we, sare deh. Makanya menyambut Ramadannya jadi gitu. Ramadan tibra. Sare. Hati-hati kita kena penyakit orang India. Lobbas sare. Hare. Suka jadi pemalas. Dah, wa may yattaqillah. Semangat. Nih ada rahasia sedikit teman-teman.
bergaullah dengan seseorang yang punya integritas, yang punya kemampuan. Jangan banyak nongkrong sama yang seumuran, gak berkembang. Kalau mau yang sama seumuran, yang punya motivasi yang tinggi juga. Tapi banyakin gaul sama yang di atas kita supaya kita banyak pengalaman hidup. Antum gak perlu nyobain narkoba buat tahu efeknya itu. Tinggal ngobrol aja sama orang yang udah kena itu. Wah rasanya begini, oh gitu ya. Berarti kalau saya coba itu begini hasilnya. Itu jadi kaya. Jadi orang yang paling licik ya, tanda kutip ya. Siapa? Orang yang mampu banyak mendengarkan pengalaman dari orang dan mengambil hikmah dari setiap kejadian itu. Sehingga dia tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Keledai jatuh di lubang itu 2 kali. Manusia jatuh di lubang yang sama itu bisa berkali-kali. Ambil pelajaran brother and sister fillah. Wa may yattaqillah. Ayo ikhtiar. Mulai dari sekarang bismillah, disiplin, milih teman. At the first you make habits, at last habits makes you. Pada awalnya kamu membangun kebiasaan sampai akhirnya kebiasaan yang menciptakan diri kamu seperti apa. Ingat perkataan Papa tahun 2018 di Masjid Botani Square? Nggak ingat kan? Sama saya juga. A ship in the port is safe. Perahu itu kalau di dermaga itu aman. Tapi bukan untuk itu perahu itu diciptakan. Manusia itu diciptakan bukan menjadi manusia yang lemah, putus asa, mudah menyerah, kalah dengan keadaan. Enggak. Kita diciptakan sebagai seseorang yang kuat. Belajar dari sendal snowman yang suka teman-teman pakai dan hilang ketika Jumatan. Swallow. Snowman spidol ya. Subhanallah. Pikir. Iya, makin pikir dulu. Kopi. Ya, lihat teman-teman. Sendal swallow makin sering dipakai jadi tipis jadi tebal. Tipis. Kaki manusia nggak pakai sendal, sering dipakai jadi tebal. Ngeri ya. Atuh. Lorombeheun weh. Ini apa namanya itu? Kapalan. Nih kalau sering naik motor tuh kapalan di sini keras. Karena sering naik motor. Tuh kapalan. Gas dari Bandung ke Bogor demi kamu. Apa sih yang enggak ngorbanin sesuatu buat kamu? Kenapa sih Kang Boni seneng motoran? Hanya di jalan saya dianggap bukan siapa-siapa. Kalau di masjid saya dimuliakan, dihormati luar biasa. Kopi, tempat disediain, makanan dibawain. Bagus sebagai bentuk khidmat kepada saya. Tapi saya suka jadi punya penyakit hati. Susah kata Kiai ini jaga hati ini. Ada kata sepuh saya Pak Kiai, Kiai saya di Tasikmalaya. Kang Boni, maaf ya pakai bahasa Sunda dulu ya. Kang Boni. Sing tinggal eta cenah tangkal bambu. Kebenaran ada banyak tangkal bambu, pohon bambu di Tasik itu. Kata Pak Kiai, cik tinggal. Ainum mengkol cenah eta awi teh nu lobana nu di luar atanapi nu di jero. Kayu bambu, pohon bambu itu yang melengkung itu banyaknya yang di dalam atau yang di luar? Luar. Di luar Pak Kiai. Cik tinggal anu di jero di lebetna. Tegak lurus sempurna. Lalu Pak Kiai bilang, "Kacandak teu hikmahna kanggo kahirupan Kang Boni. Ulah janten jalmi anu terkenal tapi mengkol. Pokok kanu tujuanna ka Allah. Mending loba teka tinggal tapi lempeng lurus ke Allah. Jangan jadi seseorang yang banyak dikenal, diketahui banyak orang, tapi belok jalan, gak lurus niatnya. Ingat neraka jahanam itu dibuka pertama untuk siapa? Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, tapi niatnya bukan Allah. Rek eureun teu bisa urang teh. Ya, pengen berhenti. Bikin postingan Instagram, complicated banget ini. Pengen tiba-tiba kiai yang komplain. Jangan pernah memberhentikan apa yang sudah diamanahkan oleh Allah. Kau hanya perlu diam sejenak, melihat lebih dekat dan belajar lagi. Astagfirullah, benar-benar berat. Tanggung jawab, brother.
Maka kata Kiai, jadilah ulama atau jadilah orang yang gak banyak kelihatan kebaikannya, banyak manfaatnya, dan Allah sebagai saksinya. Ini susah banget. Selalu ikhlas. Pernah Papa cerita yang Papa posting di Instagram, aku posting Instagram. Apa puncak cinta tertinggi? Selalu mencintai meskipun tidak pernah dicintai. Selalu merindukan meskipun sering ditinggalkan. Selalu membersamai meskipun selalu dilukai. Berat gak jadi orang yang iman? Berat. Nikmati aja sekarang. Maka teman-teman, jadilah orang yang kuat. Tubuh manusia didesain itu seperti hewan. Kuda semakin dilatih semakin hebat. Manusia semakin dilatih semakin kuat. Dilatih dengan apa? Ujian, cobaan. Bersyukur kalau kita lahir di keluarga yang pas-pasan ekonominya. Karena itu cara Allah mengajarkan kepada kita agar besar semangatnya, besar pengharapannya, besar motivasinya. Bersyukur kalau kita kemudian gak punya biaya untuk melanjutkan kuliah atau sekolah. Mungkin cara Allah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa semakin giat bekerjanya, semakin semangat dalam belajarnya. Meskipun kita kemudian gak mendapatkan pengajaran secara formal, misalkan. Allah selalu punya cara untuk membuat kita menjadi hebat. Meskipun terkadang harus dihadirkan seseorang yang membuat kita jatuh sampai terhinakan, luar biasa. Apa-apa, cara Allah. Nikmati aja. Nikmati aja, nggak selalu kita bahagia. Maka lihat simbol pernikahan. Kenapa bunga mawar? Tapi kalau di bunga pernikahan, di kembang pernikahan itu biasanya nggak fair. Dekorasinya. Bunga mawarnya dipotong batangnya. Padahal filosofi cinta itu dari akar tanah, batang sampai daun sampai bunganya. Apa filosofinya? Begitulah perjalanan rumah tangga. Benih-benih cinta yang dipupuk, dijalani penuh dengan luka dan air mata, tapi kelak akan kemudian menghasilkan sesuatu yang indah berupa surga. Itu banyak durinya. Makanya bunga mawar itu ketika dikasih ke teteh, jangan cuma lihat dari indah bunganya, tapi perhatikan duri di batangnya. Nak nusok bobogohan merena bunga mawar. Cobaan bunga bang, riba tuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahroja. Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang enggak disangka-sangka, enggak diduga-duga. Jodoh itu enggak pernah saya tahu. Kalau Handi Boni tahu jodoh saya Mamam, dari SMP berarti saya nikah. Kalau tahu. Nggak tahu. Kayaknya jangan seasal ucap sama orang itu. Nanti jadi doa dikabulnya kita nggak siap. Waktu SMP saya bilang sama istri saya, waktu itu kan masih sekelas saya. Aku kan suka cunihin ya orangnya sama cewek itu semuanya suka dijailin sama aku tuh. Termasuk dia, wanita Terini ini cantik, pinter, kaya. Jadi levelnya beda sama aku yang miskin, bodoh, terhina. Dan kemudian saya jahilin. Terini bilang gini, jangan anggap aku kayak wanita yang lain ya. Aku nggak pernah mau jadi pacar kamu. Terus aku bilang gini, siapa juga yang mau jadi pacar kamu? Kamu tuh nggak cocok tau nggak jadi pacar aku. Kamu tuh cocoknya jadi ibu buat anak-anak aku. Nyahona bener ayeuna. Gak budak tilu orang. Insyaallah, alhamdulillah. Nggak tahu. Jodoh itu rahasia Allah. Jangan suka rubah-rubah dengan cara kemudian kita maksain nama kepada Allah lah. Sampai Instagramnya dibuka, beres tahajud. Ya Allah yang ini, ya Allah. Please, gak usah lah. Biasa aja ya, buat jodoh. Nah tuh, mintanya ya doa istikharah biasa. Kalau dia yang terbaik ya Allah mudahkan. Kalau bukan yang terbaik ya Allah jauhkan. Seperti di kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata beliau dalam menukil dari hadis Rasulullah Muhammad SAW,
Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqaribuni ila hubbik. Jadi ya Allah, dekatkanlah aku untuk jadikanlah hatiku untuk senantiasa mencintaimu ya Allah. Dan dekatkanlah aku kepada seseorang yang senantiasa mampu membuat aku semakin dekat kepadamu ya Allah. Jadi mintanya cuman segala sesuatunya itu cuman minta pengen dekatnya sama Allah gitu ya. Maka Allah bakal datangin rizki dari arah yang gak disangka-sangka, gak diduga-duga, unpredictable. Seperti tadi Zaid bin Zuto mendapatkan pasangannya, itu unpredictable. Seorang pemuda dengan terong itu unpredictable, datang dari arah yang disangka-sangka, gak diduga-duga, hasil buah takwa. Yang ketiga, terakhir, apa lanjutan dari Quran surat At-Talaq ayat 2-3 ini? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang senantiasa tawakal, dari kata wukul. Wukul itu bukan begini, itu pukul. Wukul bersandar. Makanya nyender itu enak banget, ya kan? Enak nggak kalau kita Jumatan nyender ketemu tiang? Itu serasa surga tuh makin deket, ya kan? Nah, bersandar itu tenang, nyaman. Tawakal, wa may yatawakkal 'alallah. Siapa yang senantiasa menyandarkan segala urusannya kepada Allah, sungguh Allah tahu apa yang terbaik buat dirinya. Jadi keep calm and beautiful. Nyantai nggak hidup kita kalau kayak gitu. Lihat di Quran surat tadi ya. Tadi lihat Quran surat Ar-Rum ayat 21. Tiap undangan nikah tuh ada tuh. Ada Quran surat Al-Rum ayat 21. Surat ke-30 ayat 21. Yang wamin ayatihi itu ya, masih ingat? Ada sifat sikap yang pertama yang dimunculkan dalam hubungan pasangan. Apa yang pertama ini adalah sakinah. Sakinah itu apa? Tenang, aman, nyaman. Apa sakinah itu? Islam. Kita tuh akan tenang ketika kita menjalankan Islam, nilai-nilai Islam. Tenang banget. Orang yang kenal dan mau menjalankan Islam itu tenang banget, insyaallah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini CV perubahan kita kepada Allah. Kalau teman-teman bingung gimana cara nyusun CV-nya, mulailah dari pertama untuk takwa kepada Allah, memperbesar informasi, memperbanyak informasi tentang Allah, dan memperbanyak apa yang menjadi perintah kita, perintah Allah kepada kita, dan perintah Rasul kepada kita, untuk kemudian kita jalankan dan kita jaga sama-sama, supaya kita senantiasa mau dan mampu dan bisa bertahan untuk kemudian berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya kira ini semua akan menyelesaikan permasalahan, baik yang belum menikah maupun, mohon maaf, yang sudah menikah dengan keluarganya. Jadi suami dengan istri, dengan anak-anaknya bisa diperbaiki hubungannya dengan Allah dengan cara memperbaiki nilai takwa lagi. Atau yang belum menikah lagi, dalam artian janda atau duda. Jadi jangan takut untuk memulai cinta kembali, nggak usah takut. Asal jalannya benar, tapi jangan jalan benar yang asal. Asal jalannya benar. Cari aja murabinya, cari ustaznya. Makanya di sini udah ada murabi untuk biro ta'aruf dari Healing Night. Nah, Ustadz ya, sarangnya nanti nitipin di Ustadz nih. Nanti Ustadz yang akan mentarbiyah, mengcoaching agar teman-teman bisa memiliki jodoh yang soleh-soleha insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. Seandainya ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada yang akhwat yang rumahnya jauh? Dari mana? Yang pakai umum ada? Pakai motor ada? Banyak. Yang paling jauh ada dari mana? Yang naik KRL ada? Naik bus, elep, atau ada yang jalan kaki, naik sepeda gitu ada? Mana jalan kaki? Dari mana teh? Jauh? Oh, dari komplek belakang. Insyaallah. Ada lagi?
Anak yang belum kasih duitnya? Itu siapa anak yang pakai kerudung pink? Tuh, kerudung pink lucu banget. Masih on loh jam segini, Masya Allah. Kasih 100.000 rupiah. Nih nitip. Biasanya nges bere hiji daratang leutik kabeh tah. Mudah-mudahan. Itu tuh ada. Cucunya siapa? Ada lagi teteh yang bensinnya E. Ada? Mujuping. Ada. Anak kerudung pink. Yang ngekos ada nggak di sini? Ada di sini. Ada banyak. Oh, berarti ka dieu teh rek dahar hungkul. Bayang kurang. Bagus ya, seneng masjid. Saya seneng banget loh, nemu masjid yang ramah anak muda tuh seneng banget. Ini keren banget Pak masjidnya loh Pak, berkah insya Allah. Seneng banget bisa jadi part of bagian dari ngisi di sini gitu. Aduh, seneng banget alhamdulillah. Jadi saya nyumbang buku lah di sini Pak. Ada buku-buku yang bagus. Ya, salah satunya Allah beri aku kesempatan tuh bagus banget bukunya. Penulisnya Handi Boni Pak nanti. Nyumbang aja Pak buat baca-bacaan lah. Atau Riyadus Shalihin atau apa. Ada teman-teman? Yang rumahnya jauh tadi akhwat udah? Ada yang nginep di sini juga? Ada. Yang rumah paling jauh ada nggak? Tajur, Parung, Depok ada. Depok Ahwat. Kalau Ikhwan mentalnya harus kuat. Ibu ya, Teteh, Depok. Depoknya di mana Bu? Mau digoda? Bukan mau digoda Bu, Margonda Bu. Di mana Bu? Teh? Masya Allah. Kedengeran kan tadi? Ini nitip ya Teh, 100.000 rupiah. Teteh pakai mobil, pakai motor? Hah? Mobil? Motor. Oh motor. Mobil tuh jadi 100.000. Ya, ada lagi Teh. Selain dari Depok yang jauh ada lagi? Bekasi, Tangerang. Ada dari mana? Sukabumi. Sengaja ke sini? Ngekos? Oh, ngajar. Masya Allah. Terus ngelihat poster jadi ke sini. Pakai motor, pakai mobil? Motor. Sabar ya. Perjuangan. Berat. Laki-laki kan tadi harus kuat mental. Kalau akhwat harus disayangi. Akhwat ada yang belum makan? Udah pada makan? Makan di atas 9 bisa gendut ya. Yang di atas, yang bayi ada udah tadi ya? Mana Bu? Ada lagi, Ibu punya anak baru borojol tadi. Oh itu satu anak. Ini Ibu ya nitip ya, 100.000 rupiah buat Ibu. Nitip. Siapa lagi? Tukang dagang ada? Nggak ada. Dagang apa? Dagang jus. Ini ya 100.000 buat dibagi-bagi Yang dagang kaos kaki nggak ada buat akhwat? Ada nggak? Ada di sini akhwat yang dagang kaos kaki nggak? Nggak ada. Ya, ada yang belum pakai kaos kaki di sini nggak? Akhwat. Mana? Yang belum pakai kaos kaki. Ini beli kaos kaki ya 100.000. Kayak kaos kaki ya, mau pakai kaos kaki bola, kaos kaki nasok we. Ada berapa orang? Itu satu tuh. Nanti bagi dua aja 50-50 duit receh ya. Oh iya 50.000. Ada dua dompetnya tuh. Ustadz mah kudu beunghar atuh. Ieu teh sigana mah kan baris di dieu teh sigana mah di amplopan deui sigana nya ieu mah. Tapi tong berharap. Enggak usah lah. Kayak kita tuh Ustadz tuh harus punya bisnis supaya struggle gitu, nggak ngarep ke jamaah. Mana yang tadi belum kaos kaki lagi mana? Aku ya tiba-tiba dibaledokeun ini mana? Nitip ya Teh ya. Beli kaos kaki ya. Sisanya mau beli seblak apa bebas. Yang penting beli kaos kaki. Ada lagi yang belum? Teteh.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dah. Laki-laki ada yang belum pakai kolor? Dah. Ahwat dah? Sudah pakai kaos kaki semua? Sudah ya? Sudah. Oke. Bismillah. Sekarang laki-laki yang anaknya 4. Ada nggak? Nggak ada lah ya, mudah-mudahan ya. Wah, Masya Allah. Pak Haji mah tinggal di sini ya? Duit saya lebih banyak sama duit Pak Haji. Duit Pak Haji lebih banyak ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian dulu kita. Kalau nggak ada yang bertanya kita selesaikan. Kalau ada yang mau itikaf, kalau nggak salah biasanya istirahat di sini ya. Iya. Saya bawa buku sih, tapi karena saya juga lupa, ya udahlah nggak apa-apa. Supaya saya diundang lagi nanti saya bawa bukunya. Nah, saya nitip aja, jaga anak muda di Bogor untuk kemudian kita saling ngingetin jalan Allah. Mudah-mudahan saya juga bisa ke Bogor lagi. Kalau nggak salah Jumat saya ke Bogor. Jumat malam pada maghrib di Botani Square. Jadi tadi Botani Square protes. Kenapa jadi melupakan kita, Ustadz? Jadi saya harus balik lagi ke Bogor. Jumat sekarang. Nanti saya mampir ke sini juga lah. Kalau diperbolehkan. Nanti saya mau mampir lah. Tapi Jumat malam saya di Botani dulu. Jumat siang saya nongkrong aja sih di Bogor. Cari jambu batu lah. Ya jalan-jalan aja lah, nongkrong. Temenin anak muda, bagi-bagi Quran. Kalau saya ke pelosok bagi-bagi Quran. Jadi kalau teman-teman mau bikin tim wakaf Quran yang punya motor Win gitu kan, yang suka punya motor GL Pro, nanti kan biasanya Papa suka dapet wakaf Quran nih, ada yang suka ngewakaf Quran. Biasanya kemarin itu Ustadz Randy juga ngasih berapa ya? 100 gitu, kita bawa ke Garut Selatan, Cianjur Selatan, termasuk di Bogor juga. Bogor tuh kan luas banget ya ternyata ya. Kan nanti kabarnya Bogor akan memisahkan diri dari Jawa Barat. Padahal bisa dibicarain baik-baik. Nah, itu masih ada wilayah-wilayah kayak pesantren Cisadeng, Jasim, Jasinga, itu kan banyak ya pesantren-pesantren yang kita, kalau teman-teman mau jadi tim yang seneng motor-motoran, ya sambil kita hangout, jalan-jalan, tapi kita bawa keberkahan lah, nggak banyak-banyak, paling kita motoran sambil bawa Quran, jadi berkah motoran. Dan terakhir, tolong akhwat dijaga sama teman-teman ya, jaga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa dawatuna wa tammi taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tum. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon kepadamu keridhaan-Mu ya Allah. Istiqomahkanlah kami di jalan-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang senantiasa mampu mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah untuk setiap luka dan air mata yang Kau hadiahkan kepada kami agar kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Akhirnya kami memahami dan kami mensyukuri setiap kesakitan ini ya Allah. Bahwa akhirnya kami mensyukuri ya Allah, ini adalah bagian dari rencana-Mu agar kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau hadiahkan kepada kami
ujian yang kemudian menjadikan kami semakin ingat kepadamu ya Allah, makin memperbanyak sujud kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikan setiap potensi masalah kami menjadi potensi ibadah. Mampukan mata hati kami untuk melihat, mampukan mata kami untuk melihat, mampukan telinga kami untuk mendengar dengan cara yang baik, dan mampukan hati kami untuk bisa merasakan setiap kasih sayang dan kelembutan darimu ya Allah. Ya Ghafurur Rahim, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kau Maha mengetahui apa yang sudah kami kerjakan. Kau Maha mengetahui setiap aib kami. Tidak sedikit banyak aib kami yang terbongkar karena kemudian kesombongan kami ya Allah. Padahal Engkau sudah menutupnya dengan baik-baik. Maka ya Allah ya Rabbi, maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon kepadamu ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Sungguh kami menjadi sebaik-baiknya saksi atas besarnya pengorbanan dan perjuangan mereka ya Allah. Mampukanlah kami untuk mengganti setiap air mata luka mereka menjadi air mata bahagia ya Allah. Maafkan ya Allah kesalahan kami, setiap lisan kami. Mereka yang mengajarkan kami berbicara, namun hari ini suara kami lebih keras daripada suara mereka ya Allah. Mereka yang mengajarkan kami berjalan, justru hari ini kami berjalan dan berlari menjauh darinya ya Allah. Mereka yang mengajarkan kami untuk melihat segala sesuatu yang baik, tapi sekarang kami memandang mereka dengan penuh sesuatu yang buruk ya Allah. Ya Allah, sebelum semua terlambat dan sebelum ia kembali kepadamu, sungguh tidak ada artinya hidup ini tanpa seorang ibu. Maka ya Allah, jaga orang tua kami ya Allah, berikan kesehatan mereka dan mampukan kami untuk mengajak mereka ke Baitullah, untuk tawaf di Ka'bahmu ya Allah, bersujud padamu ya Allah, dan mampukan tangan kami untuk menggandeng kedua orang tua kami ke surgamu ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, maafkan setiap ilmu kami yang belum menjadi kebermanfaatan dan menjadi amal bagi kami. Maafkan kezaliman dan kebodohan kami ya Allah. Sungguhnya ini amanah yang berat, tapi ya Allah, kami merasa nikmat dengan iman dan Islam ini. Kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah ya Rabbi, sungguh kami mencintai Rasulullah Muhammad SAW lebih dari bagaimana kami mencintai diri kami sendiri. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bersamai kami dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jika berkenan ya Allah, tolong hadirkan beliau dalam mimpi kami agar kemudian dia bisa memberikan kelembutan dan kebaikan kepada kami, memotivasi kami agar senantiasa semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jauh di mata, dekat di doa. Sungguh kami sangat merindukan Rasulullah Muhammad SAW. Alangkah bahagia mereka yang bisa kemudian bertemu, berjumpa, mendengar kata-kata dari beliau dan melihat kemudian langsung beliau. Kami yang tidak pernah melihat, menatapnya ya Allah, senantiasa mempercayai beliau ya Allah. Maka masukkanlah kami ke dalam umatnya ya Allah, umat yang kau ridhoi ya Allah, bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabbi, sungguh aku sangat berbahagia berada di masjid yang kau ridhoi. Ya Allah, berkahilah Masjid Al-Falah ini ya Allah, berkahilah masyarakatnya, berkahilah Dewan Kemakmurannya, jamaahnya ya Allah. Jika ada orang sepuh yang ada di sini ya Allah, mampukan mereka untuk senantiasa membimbing kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, setiap orang tua yang hadir di masjid ini ya Allah, jaga kesehatan mereka, ampuni dosa-dosa mereka, jadikan setiap langkah mereka langkah kaki yang senantiasa menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajat kemuliaannya di hadapan-Mu ya Allah. Seandainya di antara kita ada yang sudah memiliki anak, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Sungguh kami tiada daya dan upaya untuk mengurus, mendidik, membina, membimbing anak kami kecuali semua atas kekuatan dan kehendak darimu ya Allah. Maka ya Allah, dekatkan anak kami sedekat-dekatnya denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, di antara kami pernah ada yang bermaksiat, terjerembab pada jurang yang dalam, anak muda yang lupa kepada tujuan. Ya Allah, kami sekarang mohon ampun kepadamu ya Allah. Kau berjanji ya Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kau berjanji bahwa jangan pernah berputus asa di dalam rahmat-Ku. Dan Kau berjanji akan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Engkau mengampuni dosa kami semuanya. Ya Allah, ampunilah dosa kami semuanya ya Allah. Dan istiqomahkanlah kami di jalan-Mu ya Allah. Kami tiada henti-hentinya mengharap itu kepadamu ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang sedang diuji dengan permasalahan ekonominya ya Allah, datangkanlah rizki. Seandainya itu tertahan di langit, turunkanlah ya Allah. Seandainya itu tertahan di dalam bumi, keluarkanlah dengan cara yang baik ya Allah.
Seandainya ada sesuatu yang kotor, bersihkanlah ya Allah, sebersih-bersih. Maka ya Allah, mampukanlah kami untuk menjemput rezeki dengan cara yang terbaik. Berikan kepada kami ide, pemikiran, relasi yang mampu membuat kami semakin baik ekonomi kami ya Allah. Lepaskan dari kami ya Allah hutang yang memberatkan kami, dan juga kemudian jeratan riba. Keluarkan kami dari situ ya Allah. Mampukan rezeki kami untuk kemudian kami semakin terhormat, semakin banyak bermanfaat. Seandainya ada di antara kami seorang yang sudah siap menikah namun belum kunjung mendapatkan pasangannya, Kau Maha mengetahui ya Allah. Kau berikanlah yang terbaik baginya ya Allah, yang bisa membersamai mereka dunia dan akhirat. Dan lahirkanlah dari mereka keturunan yang senantiasa keturunan yang baik ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Mohon maaf seandainya ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan bagi semuanya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Fi amanillah, hati-hati di jalan. Jangan suka nginjek sendal orang lain ketika keluar dari masjid ya. Apalagi salah ngambil sendal orang. Snowman swallow jadi eger, hati-hati. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.